Shalom, saudara. Apa kabarnya? Saya yakin pasti saudara merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera yang saya percaya banget deh. Tuhan Yesus pasti sudah berikan buat saudara. Mungkin saat ini saudara merasa ada, saat ini aku lagi masalah nih Pastor. Saat ini mungkin aku lagi dalam kekecewaan terhadap orang lain. Mungkin aku merasa nggak mampu seperti itu ya. Tapi saat ini saya mau katakan saudara, Tuhan Yesus itu baik banget buat kita. Dan hari ini kita akan mempelajari satu karakter yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, yaitu Gideon. Ya, kita bersyukur ini adalah rangkaian khotbah pada bulan Mei ini mengenai vision atau visi. Kita akan melihat bagaimana kita harus senantiasa terkoneksi dengan visinya Tuhan. Kita akan melihat apa sih artinya visinya Tuhan, ya. Visi Tuhan itu adalah cara pandangnya Tuhan tentang masa depan, ya, yang Ia rancangkan dan Ia kehendaki itu terjadi di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam bangsa kita, saudara. Visi Tuhan ini bukan satu mimpi. Visi Tuhan ini adalah ambisinya atau panggilan yang kudus, panggilan surgawi dari Tuhan sendiri untuk kita khususnya yang akan membawa kita masuk ke dalam rancangan Tuhan yang begitu besar. Kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan kalau kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11 saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita percaya Tuhan punya masa depan yang indah buat kita. Mungkin saat ini kita dalam pergumulan, Tuhan setelah ini aku harus melakukan apa ya? Setelah ini aku harus berpikir apa ya? Saudara, Tuhan punya rencana yang besar dan indah buat kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai satu karakter yaitu Gideon. Dia seorang yang biasa-biasa aja, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Setelah ia mempersiapkan hati, karakternya, dan pikirannya. Ya, namun pertanyaannya adalah begini saudara. Mengapa tidak semua orang bisa hidup di dalam visinya Tuhan? Nah itu yang akan kita pelajari. Jawabannya yang pertama adalah karena tidak semua orang mungkin tidak mempersiapkan hatinya, tidak mempersiapkan karakternya, tidak mempersiapkan pikirannya untuk terhubung dengan visinya Tuhan. Kita akan belajar poin yang pertama yaitu visi Tuhan itu bisa diterima oleh hati yang terbuka dan tunduk. Gideon itu saat itu dia hidup di dalam mungkin suasana yang menakutkan buat bangsa Israel khususnya saat itu ya. Di mana saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh satu bangsa asing yang namanya bangsa Midian. Setiap panen, hasil panen mereka dirampas. Setiap mereka menghasilkan mungkin dari kambing domba, dari ternaknya, hasilnya dirampas juga oleh bangsa Midian. Mereka berteriak saat itu minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Ya. Dan di tengah situasi itu Tuhan datang sama Gideon. Ya, Tuhan gak tinggal diam saudara. Tuhan datang kepada Gideon. Ini yang mau saya bagikan. Saat itu Gideon sedang bersembunyi. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kemudian saat itu hatinya mungkin penuh ketakutan ya. Penuh ketakutan. Dia galau, Tuhan kok seperti ini ya. Maksudnya bangsa Israel saat ini kok ditindas, di mana pertolongan Tuhan? Itu yang menjadi bebannya Gideon. Namun ketika itu malaikat Tuhan datang. Dia bilang sama Gideon seperti ini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah dan berani. Saudara, seringkali kita di dalam pikiran kita, di dalam hati kita suka berpikir begini, aku rasa gak mampu Tuhan. Mungkin aku rasa aku gak bisa, aku gak siap. Tapi kita belajar dari karakter Gideon ini dikatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Itu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Pada saat itu Gideon belum melakukan apa-apa saudara ya. Gideon belum melakukan apa-apa. Dia masih di dalam hatinya yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran akan masa depan bangsa Israel. Terus apa jawaban Gideon? Seolah-olah dia meragukan Tuhan. Ya, tapi di balik keraguannya itu ada satu kerinduan. Ada satu kejujuran ya saudara ya. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Itu ada di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13. Inilah hati yang Tuhan cari. Tuhan gak cari kepintaran kita. Tuhan gak lihat kehebatan kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah apa saudara? Tuhan lihat hati yang jujur, hati yang terbuka dan mau tanya sama Tuhan. That's why Tuhan bilang kan, jangan pernah henti berdoa. Artinya apa? Di dalam doa ada satu komunikasi kita dengan Tuhan. Ada satu diskusi kita sama Tuhan. Kita curhat sama Tuhan. Dan Tuhan mau lihat hati kita yang tulus nggak nih? Tuhan, ini aku nggak mampu Tuhan. Aku nggak bisa, tapi aku percaya aku punya Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara ya. Seringkali kita mungkin berpikir, Tuhan udahlah, aku pasrah aja ya saudara ya. Pasrah itu berbeda dengan berserah saudara. Yang Tuhan mau adalah hati kita yang jujur berserah sama Tuhan. Tunduk sama maunya Tuhan. Taat sama maunya Tuhan. Tuhan gak milih Gideon karena dia hebat. Tapi Tuhan pilih Gideon karena hatinya bersedia untuk dibentuk. Ya, dibentuk mungkin saat itu sakit saudara ya. Mungkin hati kita ngerasa, kayak aku dikucilkan. Kayak aku dijauhi dari orang-orang sekitarku. Tapi gak apa-apa saudara. Tuhan sedang membentuk kita menjadi suatu pribadi yang luar biasa yang akan Tuhan pakai ke depannya. Amin. Ya. Kemudian aplikasi apa yang bisa kita terapkan? Yang pertama, apakah hati kita terbuka untuk Tuhan? Atau hati kita sudah tertutup oleh sakit hati, kekecewaan, trauma, atau mungkin keraguan akan rencana Tuhan, akan masa depan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Visi Tuhan tidak bisa masuk ke dalam hati yang keras. Ya. Yang Tuhan mau adalah visinya Tuhan ini ditaruh di dalam hati yang lembut. That's why itu Tuhan maunya kita itu dibentuk dulu saudara. Dibentuk hati kita dihancurkan biar lembut. Artinya nanti visi Tuhan pada saat Tuhan curahkan, pada saat Tuhan sampaikan, itu nanti akan berbuah di dalam hati kita yang paling subur, saudara. Itu yang Tuhan mau. Kita harus rendahkan diri, kita harus datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengerti rencanamu. Aku paham rencanamu, tolong bentuk hatiku Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara ya. Kemudian, yang kedua, selain hati, visi Tuhan itu akan bertumbuh di dalam karakter kita yang taat dan setia. Ya. Setelah Tuhan panggil Gideon, dia tidak langsung menyuruh Gideon untuk berperang. Ya. Tuhan lebih dulu menyuruh Gideon untuk membereskan mezbah Baal di rumah ayahnya. Kalau kita baca nanti di Hakim-Hakim 6 ayat 25-27. Ini adalah satu bentuk ujian yang Tuhan berikan bagi Gideon. Anakku, apa engkau mau taat sama aku atau tidak? Itu yang sedang Tuhan ajarkan kepada Gideon. Karakter Gideon saat itu mungkin dia penuh keraguan, penuh ketakutan. Tapi saat ini Tuhan bentuk dia. Tuhan ubahkan karakternya menjadi pribadi yang luar biasa, saudara. Tapi tidak gampang. Semuanya melalui proses yang mungkin kadang-kadang buat kita nggak enak. Kita nggak nyaman. Tapi Tuhan izinkan Tuhan untuk berproses dengan karakter kita, saudara ya. Gideon melakukannya pada saat dia menghancurkan mezbah Baal di rumah ayahnya. Gideon itu melakukannya dengan diam-diam. Karena dia masih ngerasa mungkin takut. Mungkin dia ada rasa menghormati ayahnya ya. Tapi yang penting adalah dia taat sama suara Tuhan yang benar. Tuhan tahu Gideon belum sempurna. Tapi Gideon bersedia melangkah. Meskipun takut saudara, meskipun mungkin dia khawatir. Tuhan, ini gimana menghancurkan mezbah Baal di rumah ayahku. Tapi itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu selama masih ada Tuhan yang lain. Tuhan gak akan bisa berperkara dengan hidup kita saudara. Amin. Itu yang Tuhan mau. Barang siapa setia dalam perkara kecil.
Ia setia juga di dalam perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Mulai dari hal-hal yang kecil, artinya apa? Karakter kita dibentuk sedikit demi sedikit sampai akhirnya nanti Tuhan berperkara yang besar. Tuhan bisa percayakan kita suatu hal yang besar. Kalau karakter kita nggak dimulai untuk dibentuk sejak dini, kita nggak akan bisa menerima visinya Tuhan, saudara. Kita nggak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kita nggak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Ya, kita harus andalkan Tuhan. Izinkan Tuhan bentuk karakter kita menjadi pribadi yang taat, yang setia sama Tuhan, yang sayang sama Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Itu yang Tuhan mau. Karakter kita menggambarkan adalah cara kita memilih kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Itu menentukan seberapa besar visi Tuhan nanti bisa dipercayakan dalam hidup kita. Artinya apa? Kalau kita nggak mulai memilih kebenaran Tuhan, kita nggak mulai memilih hidup jujur, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan bagi kita, nanti visi Tuhan itu tidak akan pernah bisa sampai full ke dalam hidup kita, saudara. Akhirnya kita mungkin merasa, kok aku merasa panggilanku seperti ini ya, aku merasa hidupku seperti ini. Karena kita nggak taat sama Tuhan, kita nggak tunduk dan setia sama Tuhan, saudara. Ya, aplikasinya apa, saudara? Artinya begini, jangan hanya berdoa untuk satu visi yang besar. Tanyakan sama Tuhan, Tuhan, aku udah setia belum ya dalam hal-hal yang kecil? Apakah aku sudah hidup benar ketika tidak ada yang melihat? Mungkin contohnya begini, saudara. Pada saat kita di lampu merah, mungkin ya lampu merah, oh tanggung nih lampu kuning, kita langsung terobos aja lampunya. Seperti itu, saudara, dengan kendaraan tanggung. Tapi yang Tuhan mau adalah belajar setia dari hal-hal yang kecil. Hal yang mungkin gak ada polisi saat itu, mungkin gak ada orang lain yang melihat, saudara ya. Tapi saya mau katakan, Tuhan tahu. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Hal sekecil apapun, hal sepele apapun. Jangan kita pernah berkata begini, Tuhan, kalau nggak ada yang melihat perbuatanku, kalau nggak ada yang melihat apa yang aku lakukan, buat apa aku melakukan hal yang baik. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tapi saudara, saya mau katakan, meskipun orang lain tidak melihat, Tuhan melihat apa yang menjadi isi hati kita. Apa yang menjadi karakter kita. Taat, jujur, dan terbuka sama Tuhan. Setia sama perkara kecil yang Tuhan percayakan. Tuhan akan percayakan hal-hal besar buat kita semua. Amin. Visi Tuhan bukan bicara hanya soal mimpi yang besar. Tapi soal karakter yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Karakter kita yang taat, setia, tunduk sama maunya Tuhan. Pada saat itu pula nanti Tuhan akan curahkan visinya yang luar biasa buat kita ya. Setiap orang punya visi dari Tuhan yang berbeda. Jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan orang lain, saudara. Everyone is unique. Amin. Baik, kita akan lihat poin yang ketiga, yaitu pikiran. Visi Tuhan itu dinyatakan dalam pikiran yang diperbaharui. Tuhan tahu pikirannya Gideon saat itu mungkin dipenuhi rasa, aku nggak yakin nih. Aku nggak percaya nih, atau mungkin aku kecewa nih sama Tuhan mungkin, sama orang-orang sekitarku, atau mungkin dia melihat, wah ini kok bangsa Midian sudah menyakiti bangsaku, tapi aku nggak bisa apa-apa. Ya, saudara, seringkali kita berpikir seperti itu. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15. Ah Tuhanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini juga sering terjadi mungkin dengan hidup kita. Kadang-kadang kita ngelihat, aku belum berpengalaman atau mungkin aku masih muda sehingga aku tidak punya sesuatu untuk diberikan, untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Saudara, yang Tuhan mau adalah Dia melihat potensi rohani kita. Tuhan gak lihat pikiran kita yang luar biasa. Tuhan gak lihat pikiran kita yang hebat, ide-ide yang brilian. Enggak. Tuhan bisa berikan itu kepada siapa saja.
Tapi yang Tuhan lihat adalah potensi rohani di dalam hidup kita, di dalam diri kita sendiri. Dalam ayat 16, Hakim-Hakim 6, bukankah aku akan menyertai engkau? Gideon belajar untuk berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Itu yang Tuhan kehendaki dari hidup kita, saudara. Dan itu semua terjadi lewat proses yang lama, proses yang berat, proses yang mungkin menyakitkan. Dan setiap orang prosesnya berbeda-beda. Dia mengalami mujizat Tuhan ya, di mana korban bakaran yang diterima oleh Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan memberikan tanda-tanda yang luar biasa buat Gideon. Sehingga Gideon meyakini bahwa Tuhan menyertai dia. Ketika pikirannya diperbaharui, Gideon akhirnya siap untuk memimpin 300, bukan 300.000 saudara ya, 300 orang Israel, tentara Israel saat itu. Untuk melawan ribuan pasukan Midian. Dia nggak mengandalkan manusia, tapi dia percaya sepenuhnya pada strategi dan penyertaan Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini yang Tuhan kehendaki dari hidup kita, saudara ya. Tadi kita lihat hati kita diperbaharui, karakter kita diperbaharui, dan pikiran kita diperbaharui. Jadi jangan pernah kita mengatakan seperti ini lagi, saudara. Saya nggak mampu, saya tidak mampu, mungkin saya bukan siapa-siapa. I'm just nobody, ya bahasa kerennya seperti itu, saudara ya. Saya tidak bisa dipakai Tuhan, tapi Tuhan bilang, kalau aku yang menyertai engkau gak ada yang mustahil. Amin, saudara. Itu yang harus kita percaya. Tuhan gak pernah ninggalin kita sendiri. Tuhan gak pernah jauh dari hidup kita. As long kita nempel sama Tuhan. As long kita dekat sama Tuhan. Kemudian perubahan apa sih yang dialami Gideon setelah Tuhan ubahkan pikirannya, Tuhan ubahkan karakternya, Tuhan ubahkan hatinya. Apa yang terjadi, saudara? Gideon saat itu yang mungkin dipenuhi dengan ketakutan. Saat itu dia menjadi seorang pahlawan, saudara, buat bangsanya. Gideon memulai sebagai seorang yang mungkin pengecut. Dia sembunyi di tempat pengirikan anggur saat itu. Tapi setelah hatinya terbuka, karakternya ditempa, terus pikiran diperbaharui, Tuhan bisa percayakan visinya luar biasa buat Gideon, saudara ya. Dia menjadi pemimpin yang membawa pembebasan bagi Israel. Hari-hari ini, itu yang Tuhan kehendaki buat kita. Membawa pembebasan buat keluarga kita. Membawa pembebasan buat oikos-oikos kita, saudara. Buat orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasih. Mungkin masih ada anggota keluarga kita yang saat ini mungkin belum menerima Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau saudara diubahkan hati, pikiran, dan karakter oleh Tuhan, hidup kita mau diperbaharui oleh Tuhan, maka Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi pembebas bagi keluarga saudara, bagi orang-orang terdekat saudara. Saudara-saudara, Tuhan punya visi yang besar buat hidup kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, bukan Tuhan, apa visi Tuhan buat saya? Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah pertanyaannya seperti ini. Tuhan, aku siap nggak untuk menerima dan menjalani visi yang dari Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Artinya apa? Tuhan mau pikiran kita diubahkan. Tuhan mau karakter kita dibentuk. Tuhan mau hati kita juga diubahkan. Menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang siap menerima akan visinya Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Pertanyaan terakhir, apakah saudara sudah siap untuk diubahkan oleh Tuhan? Jangan pernah jauh kalau Tuhan sedang membentuk saudara. Jangan pernah lari kalau Tuhan sedang membentuk saudara. Jangan pernah bilang Tuhan sakit, aku gak mau lagi. Jangan. Dekat sama Tuhan, Tuhan bentuk aku. Ubah aku, ubah hatiku, ubah pikiranku, ubah karakterku Tuhan. Aku mau menjadi seperti Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidupku. Itu yang Tuhan mau. Baik saudara, kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi Engkau terus beracara di dalam hati kami, di dalam pikiran kami Tuhan. Ubah hidup kami seturut kehendak-Mu. Ubah pikiran kami, ubah hati kami,
ubah karakter kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.